tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkan daku. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sukacita memenuhi kalbu, karena Tuhan menebus jiwaku. Ku selamatlah oleh darahnya, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Shalom adik-adik, shalom. Bagaimana kabar adik-adik semua? Lause sangat senang banget punya kesempatan lagi untuk ketemu adik-adik. Walaupun dalam online adik-adik ya, ibadah online adik-adik ya. Adik-adik kita masih belum bisa untuk datang ke gereja Kaimtong. Tapi kita tetap harus semangat adik-adik ya untuk ibadah. Untuk tetap memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lause sangat rindu sekali kalau adik-adik tetap percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Yuk adik-adik ya, kita mau siapkan hati kita mau puji Tuhan, kita mau dengar apa yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita. Kita naikkan satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu,
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu kesempatan kami boleh beribadah kembali di tempat ini. Walaupun kami beribadah dengan online Tuhan, kami percaya Engkau hadir di setiap kami Tuhan saat ini, untuk mengubahkan setiap hati kami, mengubahkan hidup kami Tuhan, dari hari ke hari semakin baik, semakin serupa dengan Kristus oleh dengan firman-Mu. Tuhan, kami sekarang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, di dunia ini hanya ada satu penolong yang sejati. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, adik-adik. Adik-adik, Lause mau ngingetin sama adik-adik ya, bahwa adik-adik harus selalu percaya sama Tuhan Yesus. Percaya di dalam apa adik-adik? Di dalam firman dan janji keselamatannya bagi kita semua yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, kita sambung ya pujian kita hari ini. Yesus itulah satu-satunya. Dialah Yesus satu-satunya penolong yang sejati, adik-adik ya. Kita nyanyikan dengan semangat adik-adik. Yuk bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah ya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, kita katakan yes 3 kali ya. Siap ya? 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, adik-adik ya. Katakan adik-adik di dalam kehidupan adik-adik bahwa apa? Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik di hidup saya. Engkau luar biasa di hidup saya. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan pemeliharaan Tuhan ya. Kita sambung nyanyian kita berikutnya ya adik-adik ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, ya, Tuhan Yesus yang tidak berubah adalah Tuhan Yesus juru selamat kita, ya. Dia mati di Golgota dengan darah yang mulia, dia tebus dosa kita, ya. Kita nyanyikan lagu selanjutnya, ya. Yesus juru selamat kita, ya. Siap ya adik-adik ya? Kita masih berdiri loh adik-adik ya. Kita nyanyi dengan semangat, kita katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus juru selamat kita, ya. Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota, dengan darah yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita, Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota, dengan darah yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita, Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota, dengan darah yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Adik-adik silakan duduk kembali ya. Ya, Yesus adalah juru selamat kita adik-adik. Kasih-Nya kepada kita dinyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kasih-Nya tidak pernah berubah kepada adik-adik. Dia mengasihi adik-adik dan adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Ya, adik-adik tiba bagi kita untuk memberikan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu beri syukur. Lause mau sampaikan dulu sebelumnya bahwa adik-adik bisa memberi persembahan dengan memasukkan ke celengan, atau adik-adik bisa scan QR code di bawah ini, atau meminta tolong kepada orang tua kalian untuk mentransfer ke rekening gereja Kaimtong. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu beri syukur ya adik-adik ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memelihara kami dengan sangat baik. Siapakah kami ini Tuhan? Seperti biji mata Tuhan, Tuhan peliharakan kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh hidup dalam jalan Tuhan. Dan Tuhan boleh memberkati juga persembahan ini menjadi satu persembahan yang berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang mengurus persembahan ini supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan melanjutkan cerita Alkitab dari yang minggu lalu. Namun sebelum mulai, mari kita berdoa minta pertolongan dan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama secara online ini Tuhan. Kami bersyukur, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Tolong Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhirnya.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu-minggu yang lalu kalian sudah mendengar cerita tentang bagaimana Allah sudah mengirimkan juru selamat yang lahir sebagai seorang bayi di kota Bethlehem. Ingat, ini adalah kabar baik yang dikirimkan kepada seluruh manusia. Allah setia dan sudah menggenapi janjinya. Ketika bayi itu genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika hari-hari penyucian sesuai hukum Taurat selesai, Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam hukum Taurat. Setiap anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, mereka membawa sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Di situ adalah seorang tua yang percaya dan mengasihi Allah. Dia sedang menantikan saatnya Allah menyelamatkan umat Israel. Allah memberitahukan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum ia berjumpa dengan juru selamat yang Allah janjikan. Siapa orang ini? Namanya Simeon. Luar biasa ya anak-anak. Sudah lama orang-orang Israel menantikan kedatangan Mesias atau juru selamat yang sudah dijanjikan Allah. Tapi Simeon diberitahukan oleh Allah bahwa ia akan melihatnya. Sebuah kehormatan yang begitu besar. Tentunya Simeon sangat senang. Dengan penuh berharap dan bersiap-siap ingin cepat bertemu dengan Sang Mesias. Satu waktu Simeon dipimpin oleh Roh Kudus untuk datang ke bait Allah. Dan pada waktu itu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus yang masih kecil masuk ke bait Allah untuk melakukan upacara yang diperintahkan hukum Taurat. Begitu sukacitanya Simeon saat ia melihat bayi Yesus. Karena Allah menyampaikan bahwa bayi kecil yang tampaknya lemah ini adalah orang yang pernah Allah janjikan untuk melakukan suatu tugas besar, yaitu menyelamatkan orang berdosa. Maka Simeon mengambil anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang ya Tuhan, Engkau sudah menepati janjimu. Biarkanlah hambamu ini meninggal dengan damai. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada Engkau. Penyelamat yang Engkau telah siapkan untuk segala bangsa. Yaitu terang yang menerangi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Dan terang yang menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel." Nah anak-anak, kalau kita dengar, langsung mau tanya, mengapa Simeon itu begitu sukacita saat dan puas sesudah melihat bayi Yesus? Bahkan dia mengatakan siap atau rela meninggal dengan tentram. Apa istimewanya bayi Yesus? Secara fisik, bayi Yesus sama dengan bayi lainnya. Adalah seorang bayi manusia sejati yang butuh makan, tidur, bisa menangis, dan perlu memakai popok. Akan tetapi,
dia sangat berbeda dengan bayi manusia lainnya. Dia jauh lebih hebat dan lebih kuat dari penampilannya. Yesus sangat istimewa dan berbeda dengan setiap bayi lain yang pernah lahir. Wah, gimana ini? Jadi agak bingung ya. Baiklah, mari kita cari jawabannya di Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang Yesus? Kita akan membuka Alkitab di kitab Injil Yohanes pasal 1. Ingat ya, kitab Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pasal 1 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-14a saja. Sudah dapat anak-anak? Mari kita sama-sama membacanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat yang ke-14, coba kita lihat ke-14a. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu adalah pembacaannya. Dikatakan firman dalam bahasa Yunani adalah logos. Biar ya anak-anak belajar bahasa baru. Logos. Logos disebutkan adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Perhatikan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dari bacaan ini kita tahu bahwa pada mulanya sebelum dunia ini dijadikan, dari yang paling awal-awal selama-lamanya, firman sudah ada. Firman itu adalah nama lain untuk Yesus. Ingat ya anak-anak, firman itu adalah nama lain untuk Yesus. Lalu dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kita bisa menyimpulkan firman itu kan adalah nama lain Yesus. Maka Yesus sudah sejak semula ada. Yesus ada bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, langsung akan mengingatkan lagi beberapa waktu yang lalu ya, berminggu-minggu yang lalu. Kalian sudah pernah dengar cerita tentang Allah lah yang teristimewa. Alkitab memberitahukan kepada kita siapa dia dan seperti apa dia. Tuh, masih ingat gak? Lalu di sini hanya menyebutkan beberapa atribut Allah ya yang mungkin kalian masih ingat. Pertama, Allah adalah kasih. Semua pasti tahu. Lalu Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk kita manusia, betul? Lalu apa yang kalian ingat lagi? Allah Maha Kuasa, betul. Lalu Allah itu kudus, Allah setia, Allah kekal, dan masih banyak lagi yang Alkitab katakan tentang siapa Allah dan seperti apa Allah itu. Nah, tadi balik lagi, Yesus firman itu adalah Allah. Jadi semua kata yang menceritakan kepada kita tentang Allah adalah juga tentang Yesus. Bisa dimengerti? Kita teruskan lagi ya. Tadi dikatakan di dalam ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah mempunyai suatu cara
untuk menunjukkan kepada kita siapa Dia dan seperti apa Dia. Lalu Allah mengutus anaknya datang ke dunia menjadi seorang bayi manusia sejati. Seorang yang bisa kita lihat, kita dengar, kita sentuh, dan bisa kita mengerti. Sehingga kita bisa tahu bahwa Allah adalah yang teristimewa. Anak Allah yang telah menjadi manusia itu diberi nama Yesus. Ia telah merendahkan dirinya dan taat kepada Allah Bapa sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan pada hari yang ke-40, naik ke surga. Dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sini kita lihat, Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah. Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus adalah firman Allah di dalam rupa manusia. Jadi Yesuslah yang teristimewa. Nah, sampai di sini kita akan melihat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti tema hari ini. Yesuslah yang teristimewa. Apanya yang istimewa? Karena Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia di dalam satu pribadi. Dan akan begitu selama-lamanya. Sekarang mari kita coba merangkumkannya. Yesus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya adalah Allah. Seperti tadi dikatakan, pada mulanya adalah firman. Lalu saat Yesus datang ke dunia, Yesus menjadi manusia. Itu dikatakan artinya berinkarnasi. Belajar satu kata lagi ya. Berinkarnasi. Artinya Allah menjadi manusia. Itu ajaib sekali. Dengan begitu, Yesus menambahkan satu natur manusiawi. Namun, Yesus tetap adalah Allah. Nah, Yesus yang saat ini sudah kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetap selamanya sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Luar biasa sekali ya. Kita sudah mendengarkan cerita tentang yang kebenaran yang begitu luar biasa. Dan hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalannya. Yang diambil dari yang tadi itu. Yohanes 1 ayat 1 dan 14a yang tadi sudah pernah kita baca. Mari kita buka lagi sama-sama ya. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 1 ayat 1 dan 14a. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lalu saya mau tanya, siapa yang dimaksud dengan firman itu? Ingat tadi Lalu katakan apa? Betul, Yesus Kristus adalah firman itu.
Apa istimewanya Yesus? Ada yang bisa ambil? Ya, Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia di dalam satu pribadi, dan begitu selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar kebenaran yang begitu istimewa, yaitu Yesuslah yang teristimewa. Biarlah apa yang sudah kita dengar dapat menguatkan iman kita. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan melalui firman Tuhan, melalui Yesus Kristus, melalui Alkitab kepada kami manusia, apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan sudah kirimkan Juru Selamat, itu Yesus Kristus, untuk menggenapi janji Allah menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami ada di sini bukan kebetulan, tapi kami percaya Tuhan berikan kami boleh mendengarkan kebenaran yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah kebenaran ini sungguh boleh menguatkan iman kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, karya yang begitu agung. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita sudah dengar tadi firman Tuhan. Kita mau merespon firman Tuhan, kita mau nyanyikan sebuah lagu, yaitu haleluya. Ya, pujian bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan yang sangat istimewa di dalam hidup kita ya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Adik-adik boleh angkat tangan untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan kita nyanyi, Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Nah, adik-adik, Lause pesan sama adik-adik ya di akhir ibadah ini, tetaplah taat dan tetaplah setia di dalam Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dia akan memberikan kalian hati yang baru, penuh sukacita, penuh damai sejahtera ya. Kasihnya menjadi milik adik-adik semua ya. Kita nyanyi ya adik-adik ya.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sampai di sini dulu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Bye.